Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus semuanya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu dalam program renungan Minggu pagi untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat 6, firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Firman Tuhan sudah memprediksi bahwa orang yang baik hati banyak, tapi orang yang setia sangat sedikit. Firman Tuhan sudah membuat gambaran tentang kesetiaan itu akan susah untuk didapatkan. Jauh sebelum kita berpikir tentang kesetiaan itu, jauh sebelum banyak orang mempunyai pendapat atau membicarakan tentang kesetiaan, firman Tuhan sudah mempunyai perkiraan, sudah mempunyai ramalan, sudah mempunyai pandangan jauh ke depan bahwa orang yang setia itu akan sulit ditemukan. Orang baik hati banyak. Baik hati itu mungkin bisa dikatakan dia itu terampil dalam bekerja, rajin dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan, dan apapun yang dikerjakan dia bisa menyelesaikan dengan baik, tidak terlambat dan sebagainya. Banyak orang yang baik hati atau cekatan atau cakap atau terampil, tapi orang yang setia, siapa yang bisa menemukannya? Kata setia dalam bahasa Inggris, saya mendapatkan sebuah pengertian yang bagus sekali, yaitu faithful. Setia di dalam Alkitab diterjemahkan dengan kata faithful. Kalau boleh dikupas atau secara pelesetan di kata-kata ini dipisahkan, kita akan mendapati dua kata, yaitu faith dan full. Faith itu iman, full itu saya memiliki pengertian penuh. Artinya apa? Kesetiaan itu hanya bisa dikerjakan dengan iman yang penuh. Dalam pengertian yang sekarang adalah komitmen. Jadi kalau orang setia tapi dia tidak mengerjakan dengan iman yang penuh, maka itu hanya akan terpaksa, itu hanya akan sia-sia, itu hanya membuat sakit hati, itu hanya akan membuat kecewa. Tapi kesetiaan itu akan dikerjakan dengan iman yang penuh, dikerjakan dengan komitmen, memandang pada Tuhan, memandang pada kekekalan, dan dia akan memberikan yang terbaik dari apa yang dia mau. Orang yang setia, dia akan mengerjakan dengan iman yang penuh, dia akan mengerjakan dengan komitmen, sehingga apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, dia tidak akan kehilangan kesetiaan itu. Kita tahu Raja Daud, sebelum dia menjadi raja, Daud adalah seorang anak kecil, penggembala domba. Yang domba yang dia gembalakan hanya 2 atau 3 ekor. Cuma sedikit, tidak banyak, 3 ekor, tapi dia kerjakan dengan setia. Dia menggembalakan domba-domba itu dengan setia. Dan satu kali Nabi Samuel datang untuk mengurapi dia, pengurapan sebagai seorang raja. Walaupun saat itu raja yang berkuasa yaitu Saul masih hidup, Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Tapi sayang sekali, setelah dia diurapi, dia tidak langsung menjabat raja, dia tidak langsung bertahta sebagai raja. Dia harus masih mengalami banyak proses. Dia harus masuk ke gua-gua, dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia harus berpura-pura gila di negeri orang Filistin, dia harus bertemu dengan orang-orang buangan dan sebagainya. Kehidupannya tidak pernah nyaman. Dan Alkitab mencatat dia menjadi raja umur 30. Butuh waktu belasan tahun, kurang lebih 13 tahun, sampai akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam masa-masa proses itu, dia setia kepada Tuhan. Dia tidak kehilangan pandangannya pada Tuhan. Dia setia terhadap apapun yang dipercayakan kepadanya, meskipun di dalam dirinya sudah diurapi sebagai seorang raja. Dia setia ketika dia harus menjadi pemain kecapi di istana raja. Dia setia tidak mengambil langkah membunuh Raja Saul yang saat itu sedang tidur di depannya ketika Daud berhasil masuk menyelusup ke perkemahan Raja Saul dan pasukannya. Daud setia dengan proses yang ada di dalam dirinya. Daud setia dengan proses hidup yang dia alami.
Ketika kita mengalami proses demi proses, ketika kita mengalami tekanan demi tekanan, ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, apakah kita masih bisa setia kepada Tuhan? Atau kita berpaling dari Tuhan dan berkata, sudah stop Tuhan, saya nggak akan lagi melayani Engkau, sudah stop, saya nggak usah Kristen lagi, sudahlah stop, buat apa ikut Tuhan, doa saya nggak pernah dijawab, doa saya nggak pernah dikabulkan sama Tuhan, saya utang sekian banyak, Tuhan nggak pernah nolong saya sakit nggak sembuh-sembuh, saya berdoa untuk supaya dapat pasangan hidup, tapi sampai usia saya sekian Tuhan nggak memberi, sudah saya stop, nggak akan lagi ikut Tuhan. Apakah demikian? Orang yang setia, hatinya tidak akan berubah oleh apa dan siapapun juga. Dia tidak akan berubah pandangan, dia tidak akan berbeda haluan, dia tidak akan mengubahkan cara pemikirannya. Dia tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Orang yang setia, dia tetap akan berani berjalan sekalipun situasi tidak menyenangkan. Dan Anda tahu, Daud yang awalnya cuma punya domba 2 atau 3 ekor, firman Tuhan mengatakan demikian. Paling banyak dombanya 3, kita anggap demikian. Ketika domba itu diserang oleh singa, dia rebut dari mulut singa. Ketika diterkam oleh beruang, dia rebut dari tangan beruang itu, atau dari binatang-binatang buas yang lainnya, sehingga domba yang cuma 3 ekor itu tetap selamat aman di tangan Daud. Anda tahu ketika satu kali dia jadi raja, berapa domba yang dimiliki oleh Daud? Anda tentu harus memahami bahwa seorang raja, pemerintahnya otoriter, kekuasaannya luas, otoritasnya tidak terbatas. Daud memerintah atas seluruh bangsa Israel, dari Dan sampai Berseba. Dan itu berarti apa? Seluruh barang kepunyaan Israel, warga Israel, seluruh harta benda kepunyaan bangsa Israel otomatis ada dalam kekuasaan dia. Dan itu berarti Daud pun juga memiliki domba, berhak memiliki domba yang sekian banyak, bukan cuma 3 ekor, mungkin puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan domba milik seluruh bangsa Israel itu ada dalam kekuasaan dia. Tuhan mempercayakan kepada Daud berkat yang berlebih, berkat yang istimewa, berkat yang berlimpah, berkat yang istimewa oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan. Hari ini ketika hidup Anda ada dalam proses Tuhan, jangan mengeluh, jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Mungkin pekerjaan yang Anda tekuni sekarang gajinya sedikit, honornya tidak seberapa. Tekuni dengan setia sebagaimana Tuhan yang mempercayakan Anda di tempat kerja itu. Mungkin di tempat Anda melayani sekarang situasi yang tidak menyenangkan, tidak basah, tidak banyak orang, tidak diketahui banyak orang, pelayanan yang Anda lakukan tidak dilihat oleh banyak orang. Lakukan dan tekuni dengan setia, sampai pada satu kali Tuhan sendiri yang mengangkat Anda untuk menjadi pribadi yang berhak untuk mengalami keberkatan Tuhan yang berlimpah. Jangan pernah kendor, jangan pernah kehilangan kesetiaan untuk mengikut Tuhan. Mari, sahabat-sahabat Kristus sekalian, kita tetap memandang pada kekekalan, memandang pada Tuhan. Dia yang sudah setia kepada kita, kita pun juga harus setia kepada Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita pengikut Kristus juga mestinya setia kepada Dia. Jangan tegur. Ketika Anda mengalami proses, jangan protes. Ketika Anda ditegur, jangan sampai mundur. Ketika Anda disinggir, jangan sampai minggir. Ketika Anda dikritik, jangan sampai sakit. Mari terus melangkah sampai kaki kita kuat, sampai iman kita tegar, sampai pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa tersenyum melihat segala sesuatu boleh kita lewati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap sahabat Kristus yang menyaksikan tayangan ini dalam proses hidup yang mereka alami, kiranya kami boleh muncul menjadi pribadi yang setia, dan kami boleh muncul menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh muncul menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, tidak kehilangan sedikit pun kesetiaan kami dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Percaya Tuhan, hati yang komitmen kepada Tuhan tidak akan tergerus, tidak akan mundur karena pengaruh apa dan siapapun juga. Kami mau setia kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan proses kami mau yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur. Yang keluar dari pikiran kami adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan.
Bukan sungut-sungut, bukan keluhan, tapi sukacita yang keluar dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami hari demi hari untuk setia kepada Engkau, mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari sahabat Yesus sekalian, tetap setia mengikut Tuhan apapun dan situasi yang terjadi atau siapapun yang menjadi halangan. Jangan kendor, tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.